but so too the reward. You better run for your life. Berlatar pada zaman dahulu kala, diceritakan ada seorang raja pertama dari sebuah kerajaan bernama Aura yang sedang memburu seekor naga sampai ke Gunung Batu, di mana saat mereka sudah sampai di dalam, sang naga pun langsung menyemburkan api dari dalam mulutnya persis seperti anggun cabe, sedangkan sang raja yang ditinggal sendiri pun memutuskan untuk melakukan negosiasi agar tetap dibiarkan hidup. Ratusan tahun kemudian, kisah akan berfokus pada seorang gadis mandiri bernama Elodai yang sebenarnya adalah putri dari sebuah kerajaan kecil yang sedang mengalami krisis ekonomi, di mana saat Elodie dan sang adik tiba di istana, mereka melihat ada seorang kurir yang mengantarkan sebuah surat dari kerajaan Aura berisi undangan sekaligus lamaran dari pangeran kerajaan Aura kepada Elodie, yang apabila Elodai menerima lamaran tersebut, maka secara tidak langsung ia akan membantu kerajaannya untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang sedang melanda kerajaannya saat ini. Meski belum melihat rupa atau babangus dari sang pangeran, dan pernikahan bukanlah hal yang main-main, tapi demi sang ayah tercinta dan kerajaan kecil yang dipimpinnya, Elodai pun langsung menerima lamaran tersebut. This is who we are. Keesokannya, Elodai, si adik, si ayah, dan si ibu tiri pun berangkat menuju kerajaan Aura yang terletak di sebuah pulau menggunakan kapal kerajaan. Mereka semua pun menempuh perjalanan selama 2 hari lamanya hingga sampai di kerajaan Aura dengan disambut oleh kabut tebal serta 2 patung naga yang cukup menyeramkan. Setibanya di daratan, Elodai dan keluarga pun dibawa menggunakan kereta kuda lapis emas, bukti bahwa kerajaan Aura adalah kerajaan super kaya raya yang memiliki harta melimpah, sehingga makin optimislah keluarga Elodai untuk memperbaiki kondisi ekonomi kerajaannya. Setibanya di istana, Elodai dan keluarga pun langsung dibawa menuju kamar mereka masing-masing dan baru akan bertemu dengan sang pangeran esok hari, di mana saat Elodai sedang menikmati pemandangan dari balkon kamarnya, ia tak sengaja melihat seorang putri cantik bernama Eloise yang sama-sama berasal dari kerajaan lain tapi lebih dulu tiba di tempat ini. Malamnya, Elodai kembali memandangi pemandangan dari balkon kamarnya, dan kali ini ia tak sengaja melihat api yang berasal dari kaki gunung batu. Entah siapa itu dan apa yang dilakukannya, Elodai pun didatangi oleh sang adik yang ingin tidur bersama sebelum kakaknya menikah dan punya kehidupan sendiri. I still can't believe we're going to live here from now on. Keesokannya, Elodai akhirnya bertemu dengan sang ratu kerajaan Aura bernama, kita panggil saja si ratu, ini bebenguknya, yang langsung memperkenalkannya dengan putra tunggalnya yaitu si pangeran yang akan menjadi calon suami Elodai, yang karena para orang tua harus mengurus dan membicarakan masalah pernikahan dan tetek bengeknya, maka pangeran pun diminta untuk mengajak Elodai jalan-jalan sekaligus PDKT tipis-tipis sebelum besok resmi jadi suami istri. Si ayah sendiri terlihat baru saja keluar ruangan setelah selesai membicarakan tentang keuntungan yang ia dapatkan dari pernikahan ini. Entah apa yang si ayah dan ratu sepakati, wajah si ayah terlihat lemas dan murung, padahal dari pernikahan itu ia akan mendapatkan harta melimpah sebagai imbalannya. Bahkan ketika si ibu tiri menanyakan apa hasil rapatnya papi, si ayah malah gegebes dan menolak membicarakannya. I said nothing. Nothing's wrong. Ibu tiri yang penasaran pun mencoba mendekati sang ratu yang sedang mendekorasi pernikahan. Alih-alih mengenal lebih dekat dengan calon besannya sendiri, si ibu tiri justru malah dibuat kecewa tatkala si ratu bersikap jutek, seolah tidak peduli pada keluarga calon menantunya sendiri dan hanya mementingkan pernikahan yang akan digelar hari esok. Good day, Lady Bayford.
Berbeda dengan ibu tiri konvensional pada umumnya yang selalu dipandang jahat, ibu tiri satu ini sangat peduli kepada anak tirinya yaitu Elodai. Ia bahkan meminta mereka semua untuk segera pergi setelah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kerajaan ini. Tapi si ayah tetap kekeh untuk melanjutkan pernikahannya dan meminta ibu tiri untuk hentikan kekhawatiran lebaynya tersebut. I hope you know what you're doing. Keesokannya menjelang acara ijab kabul, Elodai pun dipakaikan gaun pengantin yang cukup rame, ribet dan berlapis-lapis termasuk besi penyangga dada agar ia tetap berdiri tegak. Singkat cerita, Elodai dan pangeran pun sudah selesai ijab kabul dan resmi menjadi pasangan suami istri. Tidak lanjut, acara menyambut para tamu yang mengantri salaman dan memberikan amplop sambil menikmati hiburan organ tunggal. Elodai dan pangeran pun akan berkeliling menggunakan kereta kuda, sementara untuk ayah, ibu tiri, dan adiknya akan pulang kembali ke kampung halaman mereka. Alih-alih akan kembali ke istana dan langsung masuk ke kamar, Elodai justru dibawa pangeran menuju Gunung Batu untuk melakukan ritual tukar darah sebagai bentuk ritual selamat datang bagi anggota keluarga baru kerajaan bangsawan, yang ketika ritual sudah selesai, keduanya pun diperbolehkan pulang ke istana dengan si pangeran yang menggendong Elodai sebagai bukti keromantisannya. Dan ya, Elodai pun ujung-ujung dilempar ke dalam lubang. Beruntung ia berhasil selamat berkat ranting dan akar yang memenuhi lubang tersebut. Setelah berusaha naik tapi gagal, Elodai pun menemukan sebuah lubang menuju ke dalam goa terdalam. Di situ ia menemukan seonggok burung dengan kondisi seperti sehabis terbakar dan tiba-tiba Speak your name. ya, ternyata gua ini adalah sarang naga yang sempat kita lihat di awal film, yang selain bisa berbicara bahasa manusia, naga itu pun kembali menyemburkan api dari mulutnya sehingga di situ jugalah Elodai menemukan jasad Eloise yang tiada lain adalah gadis yang sempat ia lihat di balkon yang lebih dulu jadi tumbal. Kaki Elodai pun terluka akibat semburan api si naga, sehingga dengan memanfaatkan besi penyangga dadanya, Elodai pun merobek gaun pengantin untuk membalut luka tersebut serta menjadikan kamper pewangi tubuh sebagai alat bantu penerangan. Tanpa tahu arah dan tujuan, Elodai pun menyusuri terowongan kecil gua tersebut hingga sampai di tempat terang yang dibatasi oleh semacam jurang. Tak ingin terus terjebak di tempat ini, Elodai pun nekat melompat ke seberang dan ternyata cahaya-cahaya tersebut di tempat ini adalah berasal dari makhluk hidup sejenis ulat, sehingga Elodai pun mengambil beberapa dari mereka untuk dijadikan alat penerangan barunya. Saat Elodai sedang minum dari air yang menetes itulah muncul si naga yang kembali memburu Elodai, sehingga ia pun tak sengaja masuk ke dalam jebakan si naga berupa lubang yang tak memiliki jalan keluar. Disitulah Elodai menemukan banyak sekali gaun pengantin serta nama yang tertulis pada dinding batu, sehingga bisa disimpulkan bahwa sejak ratusan tahun yang lalu sudah banyak sekali korban yang dijadikan tumbal kerajaan Aura sebagai makanan untuk si naga ini. Elodai sempat tertidur dan sadar-sadar kakinya sudah dikeributi oleh cacing bercahaya yang secara tak terduga menyembuhkan luka bakar pada kakinya, sehingga Elodai pun menggunakan cacing tersebut untuk menyembuhkan luka pada bagian tubuhnya yang lain.
Setelah kembali bugar, Elodai pun melihat sebuah peta yang tertera pada dinding yang sepertinya dibuat oleh salah satu korban yang berhasil selamat, sehingga ini membuktikan bahwa masih ada harapan untuk Elodai bisa keluar hidup-hidup dari gua ini. Setelah merangkak menyusuri lubang sesuai yang tertera pada peta, sampailah Elodai di sebuah lubang yang terhubung langsung dengan dunia luar. Namun masalahnya, terdapat banyak sekali kristal dengan bentuk tajam yang memenuhi lubang tersebut sehingga akan menjadi tantangan baru untuk Elodai naik ke atas sana. Elodai tak sengaja menemukan sebuah mahkota dan menggunakannya sebagai pengait serta membalut tangan dan kakinya agar tidak terpeleset saat menginjak kristal-kristal tajam tersebut. Dan ya, muncullah si naga dengan mulut menganga menunggu Elodai terjatuh sehingga pikirannya pun menjadi tidak fokus hingga tak sengaja memilih kristal yang rapuh. Ya, Elodai berhasil selamat setelah mengaitkan mahkotanya, di mana ia kembali memanjat menuju ke atas hingga berhasil mencapai puncak pintu keluar. Dan sungguh, sia-sia sudah perjuangan Elodai setelah menyadari jika jalur ini ternyata adalah sebuah jalur atau tebing jurang tinggi tanpa ada jalan keluar yang aman. Namun di saat sedang putus asa, Elodai tak sengaja melihat 4 orang berkudai memasuki gua batu ini yang ketika ia sedang teriak minta tolong, tiba-tiba nyaris menyantap Elodai. Si naga pun teralihkan perhatiannya oleh suara teriakan 4 orang tadi yang ternyata itu adalah ayahnya Elodai beserta dengan 3 anak buahnya yang sedang melakukan misi penyelamatan. Alhasil, Elodai pun kembali turun ke dalam goa yang setelah berjalan beberapa saat, Elodai tak sengaja menemukan sebuah tempat yang di situ terdapat 3 buah telur naga dengan kondisi yang sudah mengering hingga terkuaklah jika alasan si naga marah dan menjadi makhluk jahat adalah karena ulah dari raja pertama kerajaan Aura yang sudah menghabisi ketiga calon anaknya. Tak lama Elodai pun berhasil menemukan si ayah dan anak buahnya. Mereka terus saja berteriak memanggil Elodai, padahal itu bisa memancing si naga datang sehingga inilah yang terjadi. Tersisa si ayah yang masih hidup dan 1 guide yang sembunyi entah di mana. Si naga pun memberitahu si ayah tentang Elodai yang masih hidup dan menyuruh si ayah untuk memintanya agar keluar dari tempat persembunyiannya. Namun untuk menebus kehilafannya yang sudah mengorbankan anak sendiri demi kesejahteraan kerajaannya, si ayah pun memilih maut daripada mengulangi kesalahan yang sama. Ketika si naga sedang memburu si penunjuk jalan di tempat lain, Elodai pun segera menghampiri ayahnya yang sudah tiada. Lantas dengan cepat menaiki sebuah tali menuju jalan keluar yang sebelumnya dipakai oleh ayah dan anak buahnya. Tetapi si naga berhasil menyadari hal itu dan pada akhirnya, Elodai berhasil keluar dari goa dan melarikan diri mengendarai kuda milik ayahnya. Namun karena si naga terus mengejar, Elodai terpaksa melepaskan kuda tersebut dan bersembunyi di bawah sebuah batu. Dan ya, si naga yang murka pun menyemburkan api dari mulutnya yang membakar seluruh padang rumput hijau di pulau ini. Sehingga untuk menghentikan kekacauan tersebut, si ratu yang takut kerajaannya runtuh pun dengan cepat mencari tumbal pengganti yang tiada lain adalah adik Elodai yang masih di bawah umur. Seize
her. Melihat anak bungsu tirinya akan dijadikan tumbal, si ibu tiri yang baik hati pun dengan cepat pergi ke bukit untuk memberitahu Elodai tentang adiknya yang akan dijadikan tumbal pengganti. Sehingga mendengar adik kesayangannya dimacam-macam, Elodai yang emosi pun dengan cepat mengambil alih kuda ibu tiri untuk menyelamatkannya. Tepat di saat bersamaan, si adik terlihat sudah berada di lokasi lubang penumbalan, masih dengan ritual yang sama, yaitu penggabungan darah bangsawan. Telapak tangan si adik pun disayat untuk digabungkan getihnya dengan getih si ratu yang seorang bangsawan. Sempat mendapat pertentangan dari si pangeran yang merasa jika si adik terlalu muda mah, dan ini sudah kelewat batas mama. Si ratu yang sudah gelap mata pun langsung melempar si adik ke dalam lubang demi untuk mempertahankan kerajaan Aura. Terlambat bagi Elodai karena ritual telah selesai dan si adik sudah keburu dilempar ke dalam lubang. Namun ketika mendengar teriakan si adik memanggil-manggil namanya, disitulah Elodai langsung turun ke bawah dan lagi-lagi harus terlambat setelah si naga membawanya ke gua utama. Elodai akhirnya mau tidak mau harus kembali ke tempat semula, yaitu melompat ke gua cacing bercahaya dan mulai menyiapkan sebuah tipuan untuk memancing si naga menjauhi adiknya. Dan ya, cara itu berhasil mengelabui si naga sehingga Elodai bisa langsung menyelamatkan adiknya. Namun karena kaki si adik mengalami cedera dan si naga sudah menyadari tipuan tersebut, Elodai pun mau tidak mau harus menghadapi si naga demi untuk keselamatan adik kesayangannya. Ya, jika sebelumnya si naga yang terus membuat jumpscare, kali ini giliran dialah yang harus di jumpscare oleh Elodai yang pemberani. Namun lagi, karena si naga bisa keluar api dari mulutnya, maka Elodai pun harus terbakar sekaligus terlempar ke dalam air. Tak cukup sampai situ saja, Elodai yang ukurannya jauh di bawah si naga pun harus mengalami kesakitan lain ketika tubuhnya ditojos kuku naga dan berkali-kali dilempar dan dicekram dengan cukup keras. Untuk kesekian kalinya, Elodai pun bangkit dari jatuhnya dan tak sengaja melihat bebatuan melengkung yang mengembalikan hembusan udara ke arah yang berlawanan. Yang di situ, si naga yang bisa bicara bahasa manusia pun menceritakan sedikit tentang alasannya meminta tumbal anak keturunan bangsawan Aura adalah sebagai balas dendam atas kematian 3 telur calon anaknya yang dibunuh oleh raja pertama. Sehingga Elodai pun langsung menunjukkan bekas luka pada telapak tangannya dan menjelaskan bahwa si ratu telah membohonginya selama ini dengan cara mencampurkan darah bangsawan mereka dengan darah para korban. Namun betapapun Elodai ngabangus sampai ngabudah, si naga tetap tidak menggubrisnya dan justru malah inilah yang ia lakukan. Ya, si naga pun terkena senjata makan tuan ketika batuan melengkung itu mengembalikan semburan apinya yang membuatnya langsung sekarat. Alih-alih langsung menghabisinya menggunakan pedang, Elodai justru malah menyelamatkan nyawa si naga menggunakan ulat bercahaya yang ada di dalam air. Beralih ke istana tepat saat pangeran sedang melangsungkan pernikahan dengan calon korban selanjutnya, di mana Elodai tiba-tiba muncul dengan berjalan santai dan tatapan penuh kemarahan. Namun tak sendiri, ia membawa teman baru yang sebelumnya jadi musuh paling menakutkan. Pada akhirnya, Elodai, si adik dan ibu tiri pun bisa pulang kembali ke tempat asal mereka dengan membawa serta harta kekayaan kerajaan Aura untuk memperbaiki ekonomi kerajaan mereka. Ditambah sekarang ada teman baru Elodai, yaitu si naga yang akan menjadi pengawal setia melindungi kerajaannya.